Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 170 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue dadar isi unti yang rasanya manis legit dan penampilannya pori-porinya bisa besar-besar seperti ini sehingga tampak cantik. Bagaimana triknya atau cara membuatnya? Simak tutorialnya. Kita langsung ke dapur. Bahannya 150 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 25 gram gula pasir, 1 butir telur ayam ukuran sedang. Ini beratnya kurang lebih 60 hingga 65 gram. 25 gram margarin, ini nanti kita cairkan lalu kita dinginkan. Setengah sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. Seperempat sendok teh pasta pandan, saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Ini bisa di skip ya kalau kita ingin dadarnya warnanya tetap putih. 400 ml air. Langkah pertama, telur, gula pasir, dan garam ini kita campur jadi satu, lalu ini kita aduk ya sampai putih dan kuningnya ini tercampur rata. Kemudian tambahkan tepung terigunya. Lalu masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk ya. Jadi airnya kita masukkan separuhnya dulu, kita aduk sampai adonannya halus ya. Kemudian tambahkan margarin yang sudah kita cairkan ya. Ini kita aduk sampai rata dulu, baru kemudian masukkan sisa airnya sedikit demi sedikit sambil terus kita aduk. Jadi airnya jangan langsung dituangkan semuanya ke dalam adonannya ini ya. Supaya nanti hasil adonannya ini bisa halus. Jadi kita tidak perlu menyaringnya. Ini adonannya halus ya. Jadi tidak perlu saya saring. Kalaupun misalkan adonan yang dihasilkan ini ada bagian yang bergerindil, ini bisa kita saring ya. Kemudian tambahkan esen pandannya. Siap untuk kita dadar ya. Saya menggunakan teflon ukuran 20 cm ya. Ini untuk pertama kali digunakan, saya oles dengan sedikit minyak ya. Untuk berikutnya tidak usah dioles dengan minyak. Kemudian untuk menuangkan adonannya, saya menggunakan sendok sayur seperti ini. Panaskan teflon sampai betul-betul panas ya. Karena ini adonan dadarnya manis, maka gampang gosong. Jadi gunakan api cenderung kecil supaya tidak gampang gosong. Setelah adonan dituang di atas teflon, lalu kita ratakan ya dengan cara memutar-mutarnya. Kita biarkan sampai pinggirnya mengelupas. Ini pinggirnya sudah mengelupas, tapi ini nanti akan saya balik sebentar ya supaya permukaannya ini betul-betul matang sehingga hasil kuenya nanti bisa lebih awet.
Ini baliknya cuma sebentar saja, lalu ini kita angkat ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Jangan lupa aduk-aduk dulu sebelum kita dadar ya. Kalau misalkan kita menginginkan pori-porinya ini tampak besar-besar, maka triknya awalnya gunakan api besar dulu. Biarkan sampai teflonnya ini benar-benar panas, kemudian tuangkan adonannya lalu kecilkan apinya. Nah, ini hasil dadarnya yang sudah jadi ya. Satu resep ini kurang lebih jadi 15 lembar. Bahan untuk untinya 250 gram kelapa agak muda. Ini kita parut memanjang ya atau singkat ya. 125 gram gula merah. Ini kita sisir halus supaya mudah larut. 25 gram gula pasir. 2 lembar daun pandan, ini kita cuci sampai bersih. Setengah sendok teh garam halus. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti rasanya bisa pas. 50 ml air. Cara membuatnya, campur semua bahan jadi satu, lalu ini kita masak sampai kental ya. Gunakan api cenderung kecil supaya tidak gampang gosong. Selama kita masak, ini harus dibolak-balik ya, jangan ditinggal supaya merata dan tidak gosong bawahnya. Ini sudah mulai agak kering ya. Ini sudah mengental ya, maksudnya airnya sudah hampir habis karena ini sudah agak menggumpal ya. Jadi ini kita matikan, siap untuk kita gunakan. Ini hasilnya unti gula merah yang sudah jadi ya. Jadi ini kalau dipegang ini bisa kalis ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menghendaki warnanya itu coklat sekali, maka pilih gula merah yang agak hitam ya. Ini tadi saya menggunakan gula merah yang kekuningan, jadi hasilnya kurang coklat. Kemudian pilih gula merah yang tidak asin, karena di pasaran ada juga gula merah yang asin. Kalau misalkan kita dapatnya gula merah yang rasanya ada asinnya, maka kurangi penggunaan garamnya ya. Semua bahan sudah siap untuk kita bentuk ya. Ambil selembar dadar, lalu 3 cm dari bawah. Ini kita letakkan kurang lebih 15 gram enten-enten ya. Ini kita atur kurang lebih panjangnya 7 cm. Kemudian sisi kiri kita lipat ke tengah. Demikian juga sisi kanan kita lipat ke tengah sehingga isinya tertutup dengan dadarnya. Kemudian bagian bawah ini kita lipat ke atas lalu kita gulung sampai ke ujung. Ini hasilnya yang sudah kita gulung sampai ke ujungnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya kue dadar gulung isi enten-enten gula merah. Ini rasanya legit dan kulitnya empuk ya, lunak lembut. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Untuk menghasilkan pori-pori yang besar seperti ini ya, triknya panaskan terlebih dahulu teflonnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api besar. Kemudian baru tuangkan adonan dadarnya, kecilkan apinya. Jadi sebelum adonan kita dadar, maka panaskan dulu teflonnya
sampai betul-betul panas dengan api besar. Baru nanti kecilkan apinya setelah adonannya kita dadar. Dengan cara seperti itu, maka hasilnya pori-porinya bisa besar seperti ini. Kalau kita menggunakan api kecil sejak awal, maka hasil pori-porinya ini kecil ya. Boleh dibilang ini sama sekali nggak ada pori-porinya ya. Jadi memang kuncinya harus menggunakan api besar dulu. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue dadar gulung. Terima kasih telah menonton video ini.